Habaib, ulama dan tokoh Madura, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, pimpinan MPR RI, pimpinan DPR RI, pimpinan DPD RI di Jakarta. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang IKN dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 18 Januari 2022 yang proses pembahasannya sangat singkat dan terbatas, sehingga Undang-Undang IKN ini dinilai cacat prosedural oleh berbagai kalangan. Maka kami, habaib, ulama dan tokoh masyarakat Madura sangat perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Jakarta yang sejak kerajaan Pajajaran bernama Sunda Kelapa merupakan kota pelabuhan strategis dan menjadi jantung pemerintahan dari zaman ke zaman. Hal tersebut dapat kita ketahui dalam sejarahnya mulai abad 15 ketika Syekh Fathahillah atau Faletehan bersama pasukannya dapat memukul mundur pasukan Portugis dan merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Kemenangan atau Karta besar, jadi Jayakarta merupakan simbol kemenangan besar atas perjuangan Fathahillah bersama pasukannya. Pada abad selanjutnya, Belanda menguasai Jayakarta dan merubah nama menjadi Jayakarta menjadi Batavia. Selanjutnya Jepang berkuasa dan merubah nama Batavia menjadi Jakarta dan ditetapkan sebagai ibu kota negara sampai saat ini dengan ejaan yang disempurnakan menjadi Jakarta. 2. Keputusan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang didasari dengan Undang-Undang IKN terkesan dipaksakan melalui kajian yang tidak layak, baik ditinjau dari aspek yuridis formal maupun material. 3. Perpindahan IKN membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sebagaimana klaim pemerintah akan menelan anggaran ribuan triliun rupiah. Hal ini tentu saja akan membebani APBN dan berdampak serius pada keuangan negara serta ekonomi rakyat Indonesia, karena saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan utang yang mencapai ribuan triliun, belum lagi pendapatan negara lebih besar atau lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Dalam rapat dengar pendapat DPR RI, sebagian dana tersebut akan diambilkan dana PEN, akan diambilkan dari dana pemulihan ekonomi nasional seperti untuk pandemi COVID yang melanda negeri ini. 4. Pemindahan IKN diduga merupakan proyek yang syarat kepentingan para pemilik modal atau oligarki, serta adanya indikasi kuat keterlibatan pihak asing dalam proyek tersebut yang bisa menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia, bukan hanya dari aspek ekonomi tapi juga ancaman kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemindahan IKN memperkuat dugaan berbagai kalangan bahwa pemerintah dan para politisi cenderung bekerja melayani kepentingan oligarki daripada kepentingan rakyat Indonesia. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, kami, habaib, ulama, tokoh masyarakat Madura menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Agar pemerintah RI hendaknya memprioritaskan penyelesaian krisis nasional daripada pemindahan ibu kota negara baru. 2. Menolak pemindahan ibu kota negara baru dan meminta kepada pemerintah dan DPR RI untuk segera mencabut Undang-Undang IKN tersebut. 3. Ibu kota negara tetap di Jakarta, karena Jakarta mempunyai nilai sejarah yang berhubungan erat dengan kemerdekaan Republik Indonesia dan merupakan tempat dibacakannya teks kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945 dan secara tersirat termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.